Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Mila dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 kelas A dengan NIM 21083040115. Di sini saya akan mereview dua buku yang sudah saya baca. Buku yang pertama yaitu berjudul The History of the Quranic Text yang ditulis oleh Profesor Dr. M.M. Al-Arzami dari bab 1 sampai 4. Kemudian buku yang kedua berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal dari bab 1 sampai 3. Al-Quran adalah kalamullah, risalah terakhir untuk umat manusia, diwahyukan pada Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW yang meruang dan sewaktu. Dia terpelihara di segi keaslian bahasa tanpa perubahan, tambahan maupun pengurangan. Sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Arab pra-Islam, kondisi geopolitik Arab letaknya yang dekat persimpangan ketiga benua semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini. Dibatasi oleh Laut Merah ke sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Lautan India ke sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia ke utara. Dahulu merupakan tanah yang gersang tumbuh-tumbuhan di pegunungan Sarawat yang melintasi garis pantai sebelah barat. Jazirah Arab terletak sangat terisolasi, baik dari sisi daratan maupun lautan. Kawasan ini tempat Nabi Muhammad SAW tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7 perhitungan tahun Masehi. Kehidupan Jazirah Arab. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW memiliki keterkaitan yang erat dengan militer dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu. Tanah air pertama Islam, Mekah merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur. Sisi lain dari kehidupan di Jazirah Arab adalah pertanian. Di samping Yaman, terdapat sejumlah oase di bagian barat Arabia yang pekerjaan utama penduduknya adalah bertani. Yang terpenting dari oase-oase ini adalah Madinah. Panenan utama daerah ini adalah kurma, tetapi tanaman pangan lain juga dihasilkannya. Menarik bahwa dalam perkembangan pertanian di Madinah maupun di oase-oase lain, orang Yahudilah yang memainkan peran utamanya. Dari sudut pandang negara-negara adikuasa, Arabia merupakan kawasan terpencil dan biadab, sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang ketika itu didominasi dua imperium raksasa, Bizantium dan Persia. Menjelang masa kenabian Muhammad, Jazirah Arab tidak merasa akrab melihat semua bentuk reformasi keagamaan. Sejak berabad-abad, penyembahan patung berhala tetap tak terusik, baik pada masa kehadiran pemukiman kaum Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul dari Syria dan Mesir. Menurut pengakuan bangsa Arab, sebenarnya sisa-sisa keagamaan monoteistik Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah diubah oleh khurafat dan kebodohan. Cerita yang biasanya dimiliki oleh kaum Yahudi dan orang Arab umumnya merupakan hasil keturunan nenek moyang bersama. Ajaran Kristen abad ke-7 itu sendiri tenggelam dalam perubahan dan mitos palsu dan terperangkap dalam stagnasi secara total. Dulunya bangsa Arab yang mengikuti agama Kristen bukan disebabkan oleh sikap persuasif, melainkan akibat kekejaman kekuasaan politik. Dari sejarah Islam, kita akan melihat jejak
risalah Nabi Muhammad SAW, sifat dan kaitannya dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia dengan satu tujuan, agar menghambakan diri kepadanya, meski ia tidak memerlukan seorang agar menyembah, karena tidak akan menambah arti kebesarannya. Tata cara penyembahan tidak diserahkan pada individu, namun secara eksplisit dijelaskan oleh para nabi dan rasulnya. Zaman periode Mekah, sebagian kitab suci Al-Quran diturunkan di Mekah. Imam As-Suyuti mendaftar urutan terperinci tentang surat-surat yang diturunkan. Al-Quran dapat bertindak sebagai alat petunjuk bagi jiwa yang kalut, di mana terbukti kehidupan seorang penyembah patung berhala akan selalu merasa tidak puas. Pengembangannya yang awalnya melakukan penindasan terhadap masyarakat muslim menyebabkan mereka mengadakan kontak dengan Nabi Muhammad SAW. Hasil kebijaksanaan pendidikan pada periode Mekah yaitu arus kegiatan pendidikan di Makkah berjalan tanpa dapat dihalangi, kendati berhadapan dengan berbagai hambatan dan siksaan yang dikenakan secara paksa dari masyarakat. Sikap tegas merupakan bukti yang meyakinkan akan keterikatan dan rujukan mereka terhadap kitab Allah. Para sahabat selalu menanamkan ayat-ayatnya pada kabilah mereka melewati batas lembah kota Mekah yang dapat memperkuat tumbuhnya keislaman sebelum berhijrah ke Madinah. Periode Madinah, Nabi Muhammad sebagai Maha Guru Al-Quran. Begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad membuat sufa di dalam masjid yang berfungsi sebagai tempat belajar pemberantasan buta huruf dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Di Mekah, mayoritas muslim memiliki latar belakang budaya yang beragam. Karena Islam berkembang melewati batas kesukuan dan mencakup seluruh jazirah Arab, berbagai aksen terjadi kontak satu sama lain. Pengajaran Al-Quran pada suku yang berbeda pun dirasa perlu dan mengharuskan mereka meninggalkan dialek asli secara keseluruhan dan meninggalkan dialek Arab Quraisy, di mana Quran diwahyukan. Rasanya suatu masalah yang dirasa sulit untuk dilakukan. Guna memfasilitasi masalah tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajarkan mereka Al-Quran dengan dialek mereka. Dalam satu kesempatan, 2 orang atau lebih dari suku yang berbeda boleh juga belajar Al-Quran dalam dialek mereka jika dirasa perlu. Asal-usul Al-Quran, kitab suci kaum muslimin yang berisi kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun, secara populer dirujuk dengan nama Al-Quran. Dari segi derivasi atau istiqaq ataupun sinonim, muradif, terma Al-Quran, kesemuanya menggagaskan suatu konsepsi yang padu dan kohesif tentang karakter kewahyuan Al-Quran. Tentang sumber-sumber Al-Quran, kaum muslimin pada umumnya meyakinkan bahwa Al-Quran bersumber dari Allah, dan Al-Quran sendiri seperti ditunjukkan di atas juga mengkonfirmasinya. Keyakinan tentang sumber ilahi wahyu-wahyu yang telah diterima Muhammad merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai muslim, bahkan dalam suatu pengertian nominal. Tetapi keyakinan tersebut telah mendapat tantangan serius ketika diproklamasikan pertama kali oleh Al-Quran dan berlanjut hingga dewasa ini di kalangan tertentu pengamat Islam non-muslim. Kronologi Al-Quran dari berbagai gagasan dan sudut pandang yang berkembang di kalangan sarjana baik muslim maupun barat tentang pewahyuan kronologis Al-Quran yang terbentang sekitar 23 tahun baik ketika Nabi menetap di Makkah maupun setelah hijrah ke Madinah, sebagaimana ditunjukkan di atas. Berbagai sistem penanggalan yang mendasarkan diri pada asumsi surat sebagai unit wahyu terlihat tidak memadai serta tidak setia kepada karakter asasi bahan-bahan tradisional penanggalan Al-Quran itu sendiri. Minimnya informasi historis yang akurat tentang unit-unit wahyu yang menjadi karakteristik
utama riwayat-riwayat asbab an-nuzul akan merupakan kendala terbesar di bidang ini. Dengan demikian, langkah pertama dalam upaya penyusunan kronologis macam ini adalah penentuan unit-unit wahyu dalam sebagian besar surat Al-Quran yang memiliki kandungan ayat dari berbagai periode pewahyuan. Seperti terlihat di atas, ada kesepakatan dalam berbagai sistem penanggalan mengenai sejumlah kecil surat yang dipandang sebagai unit-unit wahyu orisinal, baik dari periode Makkiyah maupun Madaniyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.